Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama ada Anissa Zaranindya absen 4, Rahmalia Audina absen 23, Maisaro absen 18, dan Nur Atika Febrianti absen 21. Kami dengan mata pelajaran akuntansi keuangan dari kelas 11 AKL. Pengertian persediaan. Pengertian persediaan secara umum. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Pengertian persediaan menurut para ahli. Menurut Herjanto, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Menurut Warren, persediaan adalah barang dagang yang dapat disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan dapat digunakan dalam proses produksi atau dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, maka perusahaan yang memiliki persediaan adalah perusahaan dagang dan industri, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan karena beroperasi di bidang jasa. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba rugi maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Pada prinsipnya, persediaan mempermudah atau memperlancar kegiatan operasi perusahaan yang harus dilakukan dengan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta selanjutnya menyampaikannya kepada para konsumen. Contoh persediaan dalam rumah tangga. Persediaan dalam rumah adalah barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan rumah tangga, seperti contohnya bahan pangan. Contohnya bumbu dapur seperti sosis, bumbu dapur seperti cabai, kunyit, kencur, jahe, bawang, dan lain sebagainya. Sayur, sosis, nugget, minyak goreng, mie instan, beras, dan lain-lain. Yang kedua, persediaan perawatan tubuh seperti sabun, sampo, bedak, tisu, pembalut, odol, dan lain-lain. Dan persediaan rumah, yaitu deterjen, piring, soklin lantai, LPG, baterai, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan adalah aset perusahaan yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Persediaan barang dagang adalah salah satu aset yang termasuk ke dalam aktiva lancar. Persediaan barang dagangan dimiliki oleh perusahaan dagang, di mana perusahaannya itu hanya membeli dan menjualnya kembali tanpa mengubah fisik atau bentuk barangnya. Empat, jelaskan dua sistem pencatatan persediaan yang kalian ketahui. Sistem pencatatan persediaan. Pencatatan barang-barang persediaan sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencatat harga pokok suatu barang, baik itu barang yang akan dijual maupun yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Dalam ilmu akuntansi, ada dua jenis sistem pencatatan persediaan. Barang yang dapat diterapkan yaitu perpetual atau metode pencatatan persediaan barang secara berkelanjutan atau real time.
atau juga bisa disebut pencatatan sistem buku pada metode perpetual. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Untuk menjamin keakuratan jumlah persediaan, maka pada periode tertentu, bulanan atau tahunan, akan dilakukan perhitungan secara fisik atau stock of name. Selanjutnya, setiap barang akan mempunyai identitas atau nomor SKU yang dicatat secara manual pada kartu persediaan atau bin card, atau dicatat dengan sistem komputer yang terintegrasi. Dengan penerapan metode pencatatan perpetual, kita bisa mengetahui jumlah persediaan dan harga pokok penjualan HPP setiap saat. Yang kedua yaitu periodik. Metode pencatatan persediaan barang fisik secara pada waktu tertentu atau biasa disebut sistem perhitungan fisik. Pada sistem pencatatan periodik, persediaan tidak dicatat ketika ada pembelian ataupun penjualan. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan HPP akan dicatat pada akhir periode, bulanan, semester, tahunan, berdasarkan penghitungan stock of name atau perhitungan fisik dilakukan. Selanjutnya, penerapan metode pencatatan periodik ini perhitungan HPP akan menjadi lebih ringkas dan sederhana. Kedua sistem pencatatan di atas memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Contoh transaksi dan jurnal sistem perpetual. PD Abadi adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan sistem perpetual. Berikut ini transaksi PD Abadi selama bulan Juli 2015. Pada tanggal 2 Juli, PD Abadi membeli sejumlah barang dagang dari PD Jaya sebesar 3 juta rupiah dengan syarat 2/10, N/30 dan beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Jurnalnya yaitu persediaan barang dagang berada di debit sebesar 3 juta rupiah, beban angkut pembelian berada di debit sebesar 200.000 rupiah, dan utang dagang berada di kredit sebesar 3.200.000 rupiah. Dan pada tanggal 5 Juli, membeli barang dagang dari PD Sejahtera sebesar 5 juta rupiah dengan syarat 2/15 N/30. Jurnalnya yaitu persediaan barang dagang berada di debit sebesar 5 juta rupiah dan utang dagang berada di kredit sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 6 Juli, mengembalikan barang dagang yang telah dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000 rupiah. Dan jurnalnya yaitu utang dagang berada di debit sebesar 500.000 rupiah, persediaan barang dagang berada di kredit sebesar 500.000 rupiah. Pada tanggal 10 Juli, menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta rupiah. Harga pokoknya yaitu sebesar 4.500.000 rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Jurnalnya yaitu piutang dagang berada di debit sebesar 6 juta rupiah, beban angkut penjualan berada di debit sebesar 200.000 rupiah, dan penjualan berada di kredit sebesar 6.200.000 rupiah. Dan harga pokok penjualan berada di debit sebesar 4.500.000 rupiah, dan harga persediaan barang dagang berada di kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Contoh transaksi dan jurnal sistem periodik. Transaksi PD Dipasena merupakan perusahaan dagang yang menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik. Persediaan awal barang dagang sebesar 2 juta rupiah. Berikut transaksi bulan Oktober 2015. Pada 2 Oktober, membeli barang dagang dari PD Jaya dengan jumlah 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 dan terdapat beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Jurnalnya adalah pembelian berada di debit sebesar 3 juta rupiah, beban angkut pembelian berada di debit sebesar 200.000 rupiah, dan utang dagang berada di kredit sebesar 3.200.000 rupiah.
pada tanggal 5 Oktober membeli barang dagang dari PD Sejahtera sebanyak 5 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Jurnalnya yaitu pembelian berada di debit sebesar 5 juta, utang dagang berada di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 6 Oktober mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar Rp500.000. Dan jurnalnya yaitu utang dagang berada di debit sebesar Rp500.000, retur pembelian berada di kredit sebesar Rp500.000. Dan pada tanggal 10 Oktober menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar Rp6 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar Rp200.000. Jurnalnya yaitu piutang dagang berada di debit sebesar Rp6 juta, beban angkut penjualan berada di debit sebesar Rp200.000 dan penjualan berada di kredit sebesar Rp6.200.000. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.